Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Alimestari. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru muda dari SMP saya sendiri. Beliau adalah guru SMP. Kebetulan matkulnya bahasa Indonesia. Monggo Bu dengan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Mujadi, biasanya dipanggil Bu Sinta. Terus saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 sampai kelas 8. Terima kasih Bu. Mohon izin kami tidak ini. Saya akan mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan dengan tidak keberatan. Silakan. Enggak, tolong ya, maaf ya. Silakan. Ini strategi apa yang digunakan ketika mengajar di kelas 7 dan 8? Apakah sama atau silakan itu? Silakan. Mulai dari awal juga ya. Saya ketika mengajar itu awalnya kita harus melihat dulu karakteristik. Selain karakteristik, kalau misalnya kita juga harus mengenal lingkungan mereka. Kan saya mengajarnya di termasuk desa, nah anak-anak desa. Jadi saya harus tahu caranya bagaimana strategi pendidikan yang cocok untuk mereka. Sebenarnya awal itu saya menggunakan dua strategi. Pada saat itu saya coba menggunakan strategi 5. Jadi dengan mereka harus mendengarkan apa yang jadi saya menyampaikan materi itu mereka mencatat. Biasanya kan itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu memberikan materinya itu dengan catatan visual ya. Nah ternyata dengan saya memberikan yang strategi visual itu, mereka lebih banyak yang bersemangat. Jadi ada yang mencatat, ada yang tidak. Begitu juga ketika saya memerintahkan mereka untuk mencatat soal. Terusnya pertama. Terus saya juga pernah mencoba menggunakan strategi yang audiovisual. Jadi mereka harus mendengarkan sama melihat. Itu juga sama. Mereka kurang fokus. Nah terakhir saya menggunakan caranya menyimak. Jadi ketika saya menyampaikan materi, mereka harusnya ketika mereka harus mengerjakan soalnya juga saya, kalau misalkan saya tidak menggunakan video, mereka saya dikte. Nah dengan cara seperti itu ternyata mereka semuanya menulis dan semuanya diam. Akhirnya belajarnya itu efektif. Terus mereka juga lebih fokus. Nah, jadi sampai saat ini untuk strategi yang saya lakukan, strateginya dengan cara mereka menyimak. Otomatis kalau misalnya mungkin kalau misalkan saya kasih catatan di papan tulis, itu mereka menulis. Nah, kalau misalnya saya dikte, mereka kan menulis. Dengan mereka menulis, mereka otomatis membaca. Nah, itu sudah membaca satu kali. Nah, setelah itu saya beri soal. Itu juga saya dikte. Otomatis mereka ketika mencari jawabannya, mereka juga membaca kembali. Itu sudah buat. Jadi saya menggunakan strategi untuk perjalanan untuk saat ini itu sama. Untuk kelas 7 saya juga berusaha menggunakan yang menyimak, itu juga ternyata berhasil. Untuk yang kelas 8 juga berhasil. Tapi kalau untuk yang kelas 7 saya masih tetap menggunakan juga yang visual. Karena kan mereka masih kelas 7 ya, jadi masih banyak beberapa yang mengatakan masih rajin lah ya, masih bisa menggunakan visual sama yang. Tapi kalau untuk yang kelas 8 itu saya sekarang dan ternyata dengan seperti itu mereka jauh. Jadi yang menggunakan itu menyimak karena masih fokus. Iya, lebih diam. Suasana kelas itu kondusif. Nah, karena mereka mendengarkan. Iya. Motivasi mereka seperti itu. Sedangkan kalau saya menulis di papan, kan mereka bebas. Ya. Nah, tulisan itu tetap masih ada di papan. Nah, jadi kayak mereka itu biasa Masih bisa mereka diam, tapi diam itu bukan diam menantikannya. Diam lama itu apakah bisa Anda itu? Kan fokusnya itu fokus benar-benar fokus. Nulis, jadi kan fokusnya cuma cinta orang itu kan ada. Kalau saya biasanya, kalau cara mereka seperti ya, jadi biasanya saya itu kalau misalkan menulis materi atau soal itu sambil gitu. Oh ya. Nah saya lihat, pasti beberapa saat itu saya lihat apakah benar-benar mencatat. Nah di sekolah saya itu kan ada yang namanya tata tertib dan situ kan ada bukunya. Kalau misalkan mereka tidak mencatat atau tidak mengikuti pelajaran selama ini, pasti ada seperti otomatis dengan cara saya harus kasih. Mungkin kalau misalnya ada beberapa pintar mengakali, tapi dari situ saya berusaha ketika ada seperti itu saya berusaha memberikan pengertian bahwa ya itu saya kan belajar ya. Jadi harus apa yang diperintahkan oleh bapak ibu harus bisa kasih. Nah, saya memberikan pengertian juga kepada mereka kalau misalkan kalian datang ke sekolah terus kalian nggak mau mengerjakan, otomatis yang nulis siapa? Ya mereka, bukan bapak ibu. Kenapa? Bisa mereka yang mungkin mereka sudah
rugi uang juga kan dapat sampah dari mereka. Jadi saya berusaha memberikan materi kepada mereka agar mungkin 1 kali 2 kali tidak bisa, karena anak zaman sekarang itu memang lebih perlu pendidikan karakternya daripada karena memang akhirnya anak itu komunikasi. Jadi ketika ditanya saya di kelas itu lebih banyak yang mana, kalau menurut saya pribadi itu justru saya lebih banyak merasakan yang namanya pendidikan karakter. Karena seorang guru juga tidak hanya kesenangan tapi pendidik, karena PR-nya yang sekarang ini lebih apa ya, lebih yang menjadi PR-nya. Jadi kita harus sudah mencari strategi gimana mereka itu bisa minimal mampu itu sudah. Selanjutnya langkah-langkah yang digunakan saat belajar itu Ada beberapa langkah-langkah yang bisa. Kalau langkah-langkah saya sendiri itu biasanya kan menyiapkan rancangan pembelajaran setiap semester. Nah, tapi meskipun setiap semester, biasanya sebelum saya mengajar pasti saya menyiapkan ulang lagi. Misal mungkin kemungkinan ya, kan yang namanya waktu ketika proses pembelajaran secara langsung sama yang apa yang kita rencanakan kan tidak sesuai. Maksudnya entah itu nanti kepotong waktu ada acara apa dan kita akan. Jadi kita harus kita kotak bagaimana agar pembelajaran ini tetap tersampaikan kepada mereka tanpa mengurangi waktu sama mengurangi materinya. Artinya kalau misalkan ada hal-hal yang demikian, setiap kali mau belajar itu saya pasti menyiapkan ulang yang harus besok apa yang harus saya ajarkan kalau tidak ini saya lakukan pasti ketika salam masuk kan salam terus mana menyiapkan untuk misalnya biasanya studi itu mereka salam pada dulu terus salam terus saya ngecek meskipun bukan jam pertama kadang kan ada di kelas itu tiba-tiba di jam saya misalnya jam 5.06 ada satu siswa yang sekiranya ke itu apa itu ada keperluan itu orang. Jadi setiap kali mau mulai pelajaran saya untuk konfirmasi apakah benar, apakah tetap yang tidak duduk satu siswa atau siswa itu sekarang menjelaskan saya berusaha mengulas sampai saya belum. Jadi apa yang sudah saya sampaikan di sini itu mungkin waktu tapi nanti setelah itu saya sampaikan kepada mereka pasti akhir itu saya kasih bagaimana yang sudah mereka sudah saya untuk mengetes mereka kasih atau terakhir saya menyampaikan apa yang perlu disiapkan untuk pertemuan terus baru selanjutnya ini media pembelajaran. Kalau untuk media pembelajaran saya lebih sering menggunakan berbagai pembelajaran baik itu BTS, penghasilan, baik itu cari kata, saya menggunakan soal-soal yang menjodohkan, terus kegiatan kompleks. Terus ada lagi juga saya menggunakan aplikasi itu yang biasanya sama teman-teman guru, biasanya juga kalau kelompok itu kelompok kan muda ya. Karena apa? Karena sebenarnya saya pernah mau menggunakan pembelajaran. Kalau saat ini kan banyak ya pembelajaran. Namun SDM di sana itu kurang memadai ketika mereka diajak untuk menggunakan media pembelajaran yang canggih. Itu ketika kita memerintahkan, misalnya kalau yang canggih itu kita menggunakan HP ya. Ketika mereka diperintahkan membawa HP, kemungkinan besar 80% itu mereka pasti menggunakan karena apa? Karena dalam kelas itu masih belum ada LCD dan keterbatasan kita masih itu. Sedangkan kalau kita mau menggunakan LCD ada, kita harus menyiapkan itu waktunya akan kita. Karena kalau jam belajar itu kan 80 menit, kalau kita masih bisa itu setengah kita tinggal 1 jam kurang menyampaikan belajar itu. Ini saya lakukan tapi dari tersebut itu mereka, kalau saya menurut pengalaman saya, ketika mereka saya beri misalkan soal ABC ya dan sebuah kertas, mereka menjawab itu nilainya lebih jelek daripada ketika saya pakai itu bisa. Kalau misalkan soalnya ABC ya, mereka hanya syukur gitu. Maksudnya mereka menjawab tanpa membaca dengan jelas, tanpa memahami mereka bisa cepat. Kenapa? Karena juga tahu saya mau jelas, saya mau. Nah, pemikirannya SDM selesai seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ketika saya beri, ini menurut pengalaman saya, ketika mereka saya beri dalam ini BTS, cari data, ternyata mereka yang nakal-nakal yang bisa super itu, mereka mau berusaha. Setidaknya mereka mau berpikir, mau berpikir. Ini loh kata-kata itu ini.
mereka mau. Kadang ada juga yang selain, ada juga yang mesti saya berikan dan seperti itu ada juga yang, jadi mereka itu meskipun berempat, biasanya kan mereka mengandalkan satu orang. Dengan cara saya berikan soal seperti itu ketika saya menceritakan, mereka lebih tertantang. Jadi mengajak teman-teman itu untuk berdiskusi secara tidak langsung kan, saya itu bisa mengajak mereka, menarik mereka itu berdiskusi. Nah itu yang sudah saya lakukan. Jadi nggak sampai terpancing membuat mereka menjadi sekali ketantang. Jadi mereka itu lebih suka kalau yang diberi tantangan daripada kita memberikan soal, kita memberikan materi yang langsung itu malah mereka itu langsung mengerjakan itu ya. Kayak Capcip terus dilihat temennya gitu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan soal seperti itu, setidaknya minimal membuat mereka bisa berpikir, mau membaca soal minimal itu. Nah, membuat mereka tuh mau membaca soal, dan itu sudah saya lakukan